Halo teman-teman, Assalamualaikum. Sebelum kakeboan, aku mau curhat-curhat dulu nih. Selama aku kakeboan ini, jadi banyak sekali yang aku renungi ya teman-teman. Setelah aku melihat Bapak itu kan pegawai negeri. Walaupun beliau secara berantakan mengatur keuangannya sampai nggak punya tabungan, tetapi Bapak masih mempunyai pendapatan yang pasti, yaitu dengan pensiunnya beliau. Di sini aku merenungi, bukan merenungi Bapak aja ya, tapi aku merenungi diri aku sendiri, perjalanan kakek bocang sendiri, yang akhirnya juga aku lama-lama bisa belajar dengan kakek bu ini, dan aku mengerti goalsnya yang ingin aku tuju. Kekhawatiran itu banyak banget teman-teman. Di perjalanan banyak sekali terjadi hal-hal yang nggak terduga di luar kontrol aku sendiri. Seperti ya dari misalnya masalah dari keluarga atau di luar perencanaan-perencanaan yang sia-sia seperti itu gitu. Jadi selama kita keluarga nggak bisa diajak kompromi untuk membangun ke depan itu sulit banget ya teman-teman. Dan alhamdulillah aku udah mulai menata kehidupan aku sendiri karena aku khawatir banget Bapak punya pensiun sedangkan aku enggak teman-teman. Di Jepang ini mempunyai pensiun nasional, tetapi lambat laun Jepang sendiri ekonominya juga menurun ya teman-teman, dan masa pensiunnya untuk warga negara sendiri itu pun semakin lama semakin usianya semakin meningkat. Jadi 65 itu baru bisa dapat. Mungkin masa-masa aku nanti aku enggak mungkin akan menerima di usia 65, mungkin 70 ke atas gitu, dan aku kan nggak mau gitu di usia segitu tuh harus masih kerja terus gitu. Iya, aku jadi pengen nangis. Iya, aku nggak mau di masa itu tuh kerja terus. Jadi aku kemarin merenungi ya, selama aku masih bisa produktif dan dikasih tenaga, kesehatan sama Tuhan, sebisanya apa yang aku udah dapat, penghasilan yang aku udah dapat dari pekerjaan itu, aku nggak mau memakai boros atau seenaknya sehingga membuat nggak bisa menabung. Karena kalau usia kita udah menambah, terus masa produktif, masa tenaga kita juga udah melemah gitu kan. Nah ini kita bertahan hidup pakai apa gitu. Sedangkan aku juga nggak punya, bukan dari keluarga orang kaya juga, keluarga juga enggak, finansial juga enggak mendukung gitu loh. Istilahnya aku terlahir dari keluarga miskin. Iya, jadi aku harus berusaha sendiri untuk menolong diri ini gitu ya teman-teman. Jadi aku tersadar, oh iya, kenapa sih waktu muda enggak begini gitu kan. Tapi udah telat dengan usia sekarang ini. Mungkin masih dikasih waktu untuk bisa membenahi. Semoga sih dengan kakebo aku bisa menabung dan aku bisa menata ke goal nanti ya, dimana saat aku usia tua aku udah nggak ngerepotin siapa-siapa dan aku bisa hidup walaupun hidupnya secara sederhana, dan aku masih berharap bisa membantu sekitar seperti itu gitu. Jadi nggak muluk-muluk, yang penting bisa berbuat kebaikan dan nggak merepotkan orang lain atau keluarga. Kakek bu ini seperti membuat aku sadar akan tujuan, akan keuangan yang dimana kita nggak boleh semena-mena. Iya, nggak boleh semena-mena terhadap waktu, tenaga, dan hasil yang udah kita dapat dari pekerjaan itu. Karena aku tinggal di negara Jepang yang dimana di sini kehidupannya tuh masing-masing ya teman-teman. Jadi tetangga semuanya tuh kenal-kenalnya cuma say hello doang. Kalau untuk privacy tuh semuanya udah masing-masing. Apalagi keluarga di sini, keluarga bapak semuanya juga sama seperti itu. Jadi kalau kita dalam kesusahan apapun itu ya kita bakal kesusahan sendiri. Beda mungkin kalau di Indonesia ya masih bisa mungkin tetangga atau keluarga tuh kayak gitu masih
masih ada toleransi mungkin ya. Tapi kalau di sini tuh udah mandiri banget, semuanya harus sendiri-sendiri. Jadi kalau kita susah ya udah susah sendirian gitu, no touch, nggak ada bantu membantu kayak gitu. Paling kalau di sini membantunya itu relasi, cuma gitu-gitu doang. Tapi kalau udah hal yang urgensi kayak keuangan segala macam itu udah sulit ya teman-teman gitu. Jadi ya kita harus bisa nolong diri kita sendiri. Sekarang makanya aku juga aduh kalau bapak udah nggak ada, aku harus sendiri semuanya, menata sendiri itu berat banget ya teman-teman. Jadi selama masih bisa bekerja, aku berusaha untuk bisa menyisihkan hasil dari tabungan aku untuk dipergunakan di masa nggak produktif aku nanti. Inilah gunanya kakebo ya teman-teman. Jadi aku sangat belajar dan jadi sadar gitu loh. Iya, aku curhat tentang kakebo dan curhat ini perjalanan juga ke depannya deg-degan. Tapi aku bawa enjoy aja sih gitu. Dan gimana teman-teman? Aku mau lanjut lagi nih kakebo bulan 2. Dan seperti biasa, kakebo mau kakeboan. Yuk kita kakeboan teman-teman. Seperti biasa, kakebocang ini mengatur keuangan Bapak, yang dimana tujuannya kakek bocang ingin Bapak bisa menabung. Sebenarnya udah terlambat ya gitu. Tapi karena Bapak kehidupannya itu sangat boros ya waktu dulu gitu, waktu masih bekerja, masih sehat segala macam. Jadi hobinya tuh main keluar sama teman-temannya, terus belanja ini itu, pokoknya nggak ditaker aja itu, uangnya lari kemana-mana. Akhirnya pas pensiun nggak ada tabungan ya teman-teman. Nah ini bahaya banget. Akhirnya kakek bocang ambil alih untuk mengatur keuangan Bapak. Dan kita langsung aja. Di sini itu Bapak punya pensiun ya, pensiun bulanannya sekitar 223.400, dan Bapak tuh masih bekerja dengan part time ya teman-teman. Jadi hanya mendapatkan 96.915. Jadi ini kalau di total itu 320.315. Nah, selanjutnya di sini ada menabung di awal ya teman-teman. Ini menabung di awal ini penting banget loh. Jadi kalau setiap kita punya gajian, punya pendapatan itu lebih baik itu ditabung di awal ya teman-teman. Karena kalau tidak ditabung di awal, dengan sisa-sisa itu nggak bakalan ketabung ya teman-teman. Jadi menabung di awal nih wajib. Sebenarnya tahun lalu kakek bocang membuat tabungan di awalnya itu 110.000 ya teman-teman. Tapi kalau dihitung-hitung ini kayaknya mepet banget ya, bahaya dikit lah gitu. Jadi kakek bocang kasih bulanannya itu 150.000. Ini wajib ya teman-teman, jadi diambil duluan dan nggak boleh diganggu gugat. Terus di sini ada pajak mobil, pajak motor, sama perawatan mobil, sama maintenance-nya. Ini yang dicicil bulanannya teman-teman ya. Jadi kalau pajak mobil kan setahun sekali, motor juga sama. Ini harus dicicil gitu bulanannya. Jadi semuanya ini ditotalin adalah 8.000. Terus di sini ada biaya tetap. Nah, biaya tetap ini ada sewa tanah, karena tanah ini masih sewa ya teman-teman. Terus sama ini pajak aset bangunan, asuransi manula, asuransi Bapak, kebakaran, gempa, kecelakaan. Terus di sini asuransi jiwa kakek bocang, dan semua ini kalau ditotalin itu 64.502. Dan di sini kakek bocang punya bikin draft lagi, yaitu pengeluaran tetap kedua, yang dimana isinya adalah internet, handphone, NHK, Amazon, Google Giga, Audible, transportasi, gaslin, sama air. Nah di sini teman-teman, mahal gas dan listrik bulan ini. Iya, ini mahal banget karena sedih banget nih kakek bocang, karena pemerintah Jepang udah mencabut subsidinya teman-teman ya. Gitu. Apalagi musim dingin nih sekarang, karena musim dingin itu belum AC di kamar aku, AC di kamar Bapak. Semuanya itu nyala tuh kalau malam. Iya.
Karena kan dingin ya teman-teman, jadi AC-nya itu terus menyala. Jadi mahal, kalau musim dingin itu mahal. Udah gitu plus subsidinya dicabut ya. Jadi 28.893. Kita lihat ya bulan kemarin ini berapa nih? Bulan kemarin ini. Bulan kemarin ini 19.994. Beda banget ya. Iya, naiknya tinggi banget. Iya, makanya nih kakek bocang kasih warna merah ya. Merah ini. Merah menyala. Kayaknya nyelkit banget ini. Gas sama listrik. Oke, selanjutnya di sini ada Descartes yang bulanannya 1000. Descartes ini kartu yang biasa kita bayar-bayar, kayak bayar seluruh ini tuh pakai Descartes ya teman-teman. Jadi kakek bocang mengharapkan poinnya. Walaupun kita bayar 1000, tapi kita bisa dapat poin lebih, bisa dapat 3000, kayak gitu. Jadi dari poin-poin itu kakek bocang bisa beli sampo, odol, kadang beli susu, kadang beli telur gitu. Jadi ketolong banget ya teman-teman dari poin-poin yang dihasilkan di Descartes ini. Nah terus di sini ada makam ya teman-teman. Bapak orang tuanya makamnya dicicilnya itu per bulannya 500 yen gitu. Nah, selanjutnya di sini kakekku punya draft pengeluaran yaitu variabel. Nah, ini Jeko ini adalah rumah sakit bapak ya, yang bulanannya 10.000. Terus di sini ada dokter kuku bapak ya, karena bapak kukunya nancap ke dalam ya teman-teman. Jadi kalau nggak dirawat, itu kukunya semakin menancap ke dalam, dia dagingnya itu kena kuku jadi sakit, jadi harus dirawat. Juga dicicil ya teman-teman, karena mahal banget dokter kukunya. Dia 3 bulan sekali, kadang 4 bulan sekali kesananya. Kalau dicicil itu sebulannya 3.700. Sedangkan bapak juga ada dokter mata, ini cicilannya 3.000. Terus sama dokter gigi juga ini per bulannya 500 gitu. Dan ini ada makanan yang tidak makanan seperti ya kayak tadi odol, sabun, shampoo kayak gitu, atau baju kali ya di sini ya. Iya, karena kita nggak pernah kita jarang banget beli baju. Jadi bajunya itu harus ya kalau udah rusak baru kita beli. Biasanya pergantian musim. Biasanya kalau pergantian musim itu baju-baju yang nggak kejual itu diobral habis teman-teman. Jadi itu murah-murah banget. Nah, kakek bocang biasanya kalau belanja tuh kayak gitu, nunggu pergantian musim. Oke, selanjutnya kita ke ini shokuhin, itu makanan. Makanan ini seminggunya 6.000 teman-teman. Jadi dibuletin bulanannya 24.000. Terus sama ini nichiohin yang seperti tadi shampoo, odol, sabun kayak gitu. Ini bulanannya 2.000. Terus di sini ada kinkyuhi. Kinkyuhi ini adalah dana darurat ya teman-teman. Jadi dana darurat ini untuk nombokin nombokin kekurangan-kekurangan di sini teman-teman. Kalau dana daruratnya udah agak-agak besar ya kita bisa coba makan di luar dari sini gitu. Iya, yang penting jangan over aja sih. Biaya variabel ini dari kesehatannya bapak, rumah sakitnya bapak, kliniknya bapak, sama makanan itu menjadi 31.000 yen. Nah di sini teman-teman ada kurikoshi. Kurikoshi ini adalah sisa-sisa bulan kemarin ya teman-teman. Tapi di sini aku belum isi karena aku belum tahu sisanya bulan ini, bulan 1 ini belum tahu. Jadi kalau nanti ada sisa di sini, di semuanya ini nanti sisanya pindah ke sini. Gitu. Namanya kurikoshi. Oke, gitu aja sih teman-teman. Kakebo ini dia prinsipnya ya, pendapatan dikurang pengeluaran, baru sisanya ditabung gitu. Tapi kalau bisa pendapatan dikurangi tabungan, baru sisanya kita pakai buat hidup. Jadi kalau tabungannya sedikit, ya mungkin lifestyle-nya bisa diturunin agar tabungannya kita bisa menabung dengan jumlah yang lebih besar lagi. Frugal living aja deh gitu. Hidup sederhana secukupnya gitu aja sih teman-teman. Tapi di sini ya teman-teman, kita lihat
pendapatan dikurangi sumitate ini, terus biaya tetap 1 dikurangi biaya tetap 2, kurangi variabel, itu tahu nggak teman-teman? Minus. Minus 11.000 teman-teman, ya Allah, minus. Ini minusnya karena gas dan listrik naik. Iya, plus sama bapak cuma 14 hari kerja gitu. Coba kalau dia 15 hari. Mungkin ini minusnya sedikit ya teman-teman. Jadi minus ini ditalangi sama kakek bocang ya teman-teman. Jadi dari gaji aku dikasih ke sini 12.000. Nah, berarti di sini nggak minus ya teman-teman, ada sisa gitu. Jadi kakek bocang nombokin bapak. Iya gitu aja sih teman-teman ya. Satu keluarga jadi saling backup gitu. Jadi bapak juga bisa nabung dan aku juga walaupun nombokin ini aku masih bisa nabung, alhamdulillah. Gitu teman-teman. Gimana sih teman-teman kabarnya, kakek bonya? Semoga semangat ya. Gini aja dulu dari aku. Nanti kita ketemu lagi di minggu selanjutnya. Makasih teman-teman udah ngedorong aku, mensupport aku, dan kita sama-sama saling mensupport agar kita bisa mencapai tujuannya masing-masing. Makasih teman-teman. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.